Baiklah, Ibu akan jelaskan soal nomor 4 ya. Di sini kita sepakati bersama dulu bahwa ada dua buah lingkaran. Katakanlah lingkaran pertama itu R1 jari-jarinya dan pusatnya A. Sedangkan lingkaran yang keduanya mempunyai jari-jari sepanjang R2 dan pusatnya B. Nah, hubungannya dari jari-jari dengan jarak titik pusat. Jadi AB itu karena A tadi pusat dari titik lingkaran R1 dengan jari-jari R1, B itu pusat dari lingkaran yang kedua, berarti AB adalah jarak kedua titik pusat. Dan ini selisih jari-jarinya. Jadi apabila selisih jari-jari dengan jarak pusat lingkaran itu sama, maka lingkaran itu bersinggungan di dalam. Tapi apabila jumlah jari-jari itu sama dengan jarak titik pusatnya, maka lingkaran bersinggungan di luar. Nah, kalau R2 atau selisih jari-jarinya lebih dari jarak pusatnya, maka A berada di dalam B. Sedangkan kalau jumlah jari-jari kurang dari jarak pusat lingkarannya, maka A saling lepas dengan B atau tidak berpotongan. Ya, kalau selisih jari-jarinya atau dari tengah yang bacanya ini ya, jarak kedua pusatnya itu lebih dari selisih jari-jari dan kurang dari jumlah jari-jarinya, maka kedua lingkaran itu membentuk dua titik potong ya, berpotongan di dua titik. Nah, sekarang kita diminta menyelidiki bagaimana hubungan kedua lingkaran berikut. Yang pertama lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat kurang 6. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16. Dan yang kedua, X kuadrat plus Y kuadrat kurang 22X kurang 8Y tambah 121 sama dengan 0. Kita tentukan pusatnya. Untuk yang pertama ini bentuknya pusatnya di 0,0 kan. Nah, jari-jarinya akar 16 ya. 4. Nah, sedangkan ini pusatnya kita jadikan bentuk A, B. Perhatikan cara untuk memanipulasi bentuk ini ya. Kita kumpulkan X dengan X. X kuadrat kurang 22X kurung ya. Kemudian Y dengan Y. Y kuadrat kurang 8Y dikurung. Kemudian konstantanya pindahkan ke ruas kanan. Ini bentuk ini kita jadikan kuadrat sempurna. Masih ingat kan? Kalau menjadikan kuadrat sempurna, kuadratnya di luar ya. Jadi di dalam tidak ada kuadrat lagi. Jadi bentuk kuadrat sempurnanya adalah separuh dari ini ya, 11 dikurung. Nah, ini sebenarnya hasilnya itu kan ada tambahan kuadrat dari 100 kuadrat dari 11 ya. Jadi sehingga di sini harus dikurang dari kuadrat 11 kan 121 dikurang ya. Demikian juga ini. Maksud Ibu nih ya, kalau bentuk panjangnya ini dikuadratkan kan X kuadrat tambah 2 kali negatif 11 kali X, negatif 22X tambah 11 kuadrat, 121. Jadi ini hasilnya ada tambah 121, sehingga kelebihan, sedangkan kita perlukan sampai ini saja. Jadi ini harus dikurang dan 121. Demikian juga dan ini, nih, separuh dari 8, 4 kan, kurung, kuadratkan di luar, kemudian dikurang 4 kuadrat, 16. Nah, kanan tetap ya. Nah, kemudian ini, bentuk kuadrat ini kita tinggalkan di kiri, sedangkan negatif 121 dan negatif 16 kita pindahkan ke kanan. Nah, jadi ketemu dia di sini ya, di 0, tinggal sisanya 16. Sehingga didapatlah bentuk persamaan lingkaran ini ya. X kurang 11 dikuadratkan tambah Y kurang 4 dikuadratkan sama dengan 16. Nah, dapatkan kelihatan pusatnya ini kan 11, 4. 11,4 jari-jarinya akar 16, 4. Nah, kita selidiki nilai selisih jari-jarinya. 4 dengan 4. 4 kurang 4, 0 kan? Kemudian
jarak A dan B. Nih, cara menghitung jarak, ingat kan? Akar dari, nih ya, 11 kurang 0. 0. 11 kurang 0, 11 ya, dikuadratkan. Kemudian 4 kurang 0 dikuadratkan. 4 ya. Jadi 121 tambah 16, 137. Jadi jarak titik pusatnya adalah akar 137. Nah, kemudian kita lihat selisih kedua jari-jarinya. Ini jari-jarinya 4 nih juga 4. 4 kurang 4, 0. Nah, sehingga dipenuhi sifat ini ya. Selisih jari-jari kurang dari jarak titik pusatnya. Ya kan? 0 kan kurang dari akar 137 ya. Sehingga kesimpulannya kedua lingkaran itu tidak berpotongan atau saling lepas. Di sini tadi ya kriterianya. Kita lihat lagi di gambarnya itu. Nah, mungkin ada yang bertanya tanda-tanda garis lurus di pinggir-pinggir nih ya. Ini artinya nilai mutlak. Misalnya di sini R2-nya kurang R1 itu kalian mau sembarangan misalnya. Sini 5 kurang 3 atau 3 kurang 5. Kalau 5 kurang 3, 2 kan? Nah, kalau 3 kurang 5 negatif 2. Nah, nilai mutlak dari bilangan itu selalu positif. Jadi diambil nilai positifnya. 5 kurang 3, nilai mutlaknya 2 ya. 3 kurang 5, nilai mutlaknya juga, nilai mutlak dari negatif 2 juga positif 2. Selalu positif. Itu ya untuk soal ini.